Dan perempuan itu sebenarnya lebih kuat dari laki-laki. Kalau menurut saya, ya. Perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Jangan kita punya alasan, oh anak saya masih kecil, anak saya masih netek. Jangan itu jadi alasan. Itu sangat tidak masuk akal. Karena apa? Saya juga punya anak. Saya punya anak 3 loh. Bahkan anak saya 3-tiganya itu saya bawa kemana-mana, tidak pernah saya tinggal, dan saya tidak pernah ketinggalan dari teman-teman. Bukan, saya bukan termasuk sosialita ya, saya tidak sosialita, dan saya bukan saya benci sosialita, tidak, maaf, dan memang saya tidak mau terlibat di dalamnya, karena dalam hal sosialita ini banyak yang tidak bisa mengontrol diri. Ada yang sampai mengutang, maaf ya. Ada yang sampai mengutang demi sosialita, ada yang sampai mengutang demi sosialita, ada yang berbohong sama suami. Dan memang saya berprinsip, kalau saya kerja keras, hasilnya tidak akan pernah berbohong. Bekerja keraslah, sehingga barang semahal apapun, mahal di mata kita, tapi sepertinya kita gampang membelinya kalau kita bekerja keras. Terlepas kita dari rumah, mau 12 jam nggak di rumah, tetap dipantau. Nah, kita tinggalin anak-anak, kita beranjak lagi, karena saya rasa sejauh ini udah cukup menginspirasi teman-teman ya, bagaimana menyikapi pandangan-pandangan orang lain ya. Tapi saya masih tertarik ketika dalam berbuat satu usaha, dari usaha yang satu ke usaha yang lain, ini seperti apa ini? Artinya begini, kadang orang ketika satu usaha ini sudah menguntungkan nih, kita malah lebih senang lagi mengembangkan ini, di sini-sini aja nih. Artinya bahkan udah sebesar ini pun usaha, seorang Mama Grace juga hal kecil tetap dilakukan. Iya. Gengsi dong, gua kan udah usaha segede ini, masa gua harus ambil ini lagi gitu loh. Begini teman-teman, dia udah punya usaha, katakanlah si usaha A ini udah besar, dan ternyata seorang Mama Grace masih mau ngambil cucian orang. Ya, mau ngambil cucian orang, laundry pribadi nih. Artinya kan kalau boleh saya katakan ini pekerjaan kalau pembantu rumah tangga ya. Boleh, nah, bisa jadi. Dan itu dilakukan orang yang sudah ada penghasilan puluhan juta dalam seminggu bisa, tapi mau nih ngelakukan ini. Ini bagaimana mendapatkan mindset yang terbuka seperti ini, yang nggak mau melewatkan peluang atau gimana? Bukan, iya ya, semua orang suka ya menghitung uang, dan itu salah satu hobi saya, menghitung duit. Ya, itu salah duit satu hobi ya? saya. Iya, duit sendiri. Duit orang mah mana dikasih kita hitung. Dan memang, ya, memang saya pernah melondri. Cuci tangan loh, cuci tangan, dan saya tidak gengsi. Bahkan udah beberapa orang mengatakan hal seperti itu. Ih, masih mau Mbak Grace menyuci, melondri baju orang? Ya kenapa? Karena nggak ada masalah. Karena apa? Kita bisa melakukannya, bukan kita terpaksa. Dan memang saya nikmati pekerjaan itu. Karena dari pekerjaan itu pun saya mendapat lembaran. Mendapat lembaran. Jadi kenapa tidak? Hal-hal apapun yang saya kerjakan, kalau memang dia masih di koridor yang benar, saya kerjakan. Ya target saya kan duit. Bukan pendapat orang ya? Bukan pendapat orang, target saya duit, bukan pendapat orang. Dan saya garis bawahi, selama itu di koridor yang benar, saya tidak pernah gengsi dan malu. Oke, sepertinya sudah terjawab semua teman-teman. Sudah dari hal nol tadi sampai ke punya penghasilan yang katakan dalam seminggu saja dapat puluhan juta. Jadi itu sering kali kita terjebak dengan kenyamanan-kenyamanan yang merasa justru itu yang membawa kita nggak jadi bertumbuh, ya nggak jadi up gitu, malah di situ-situ aja stagnan gitu. Saya mau dari pandangan seorang Marlina Sitio untuk perempuan profesi ibu rumah tangga tapi tetap produktif. Nah ini kan banyak, tapi masih banyak juga yang nggak mampu produktif ketika dia berpikir ya saya kan ibu rumah tangga, selalu mengkambing hitamkan ibu rumah tangga ini sehingga dia tidak berbuat gitu loh. Apa nih ajakan buat teman-teman perempuan-perempuan yang memang punya anak,
Karena gini, seringkali ibu rumah tangga ini mengatasnamakan saya jaga anak lah, apalah sehingga dia nggak berbuat. Iya, iya, kebanyakan. Mereka selalu berpikiran bahwasanya tanggung jawab rumah tangga itu soal finansial itu ke suami. Nah ini saya mau supaya perempuan-perempuan di KDK Lovers juga sedikit membuka pola pikir. Punya pendapat kalau istri itu, kita perempuan ini sebagai ibu rumah tangga, ya kerjanya di rumah, menurut saya itu pendapat yang kurang benar. Dalam arti, oke, memang kita ibu rumah tangga, tapi kita nggak ada salahnya loh membantu keuangan dari suami. Hal kecil apapun yang bisa kita tolong membantu keuangan suami, ayo kerjakan. Jangan mau tergantung dengan suami. Maksudnya begini ya, KDK Lovers, jangan kita punya alasan, oh anak saya masih kecil, anak saya masih netek. Jangan, itu nggak apa namanya? Jadi alasan ya. Jangan itu jadi alasan. Itu sangat tidak masuk akal. Karena apa? Saya juga punya anak. Saya punya anak 3 loh. Bahkan anak saya 3-tiganya itu saya bawa kemana-mana, tidak pernah saya tinggal. Dan saya tidak pernah ketinggalan dari teman-teman. Bukan, saya bukan termasuk sosialita ya. Saya tidak sosialita. Dan saya bukan saya benci sosialita, tidak. Maaf. Dan memang saya tidak mau terlibat di dalamnya. Karena dalam hal sosialita ini banyak yang tidak bisa mengontrol diri. Banyak, maaf cakap, ada yang sampai mengutang, maaf ya, ada yang sampai mengutang demi sosialita apa segala macam. Kalau saya tidak mau terlibat dalam hal itu salah satu trik ya, biar kita nyaman ya sebagai ibu-ibu ya, biar kita nyaman. Ada yang berbohong sama suami, Pak saya butuh begini, ternyata beli tas Bonia yang bermerek sampai mengutang. Maaf, itu contoh dekat. Jangan melakukan hal seperti itu. Jujur sampai sekarang saya tidak tahu loh nomor PIN suami saya. PIN ATM-nya saya tidak tahu. Dan memang saya tidak mau tahu. Karena apa? Saya tidak mau berdosa dengan mencuri ATM-nya. Itu saya buktikan sampai hari ini, udah 16 tahun saya berumah tangga, memang saya tidak tahu nomor PIN-nya. Karena apa? Saya meminta juga dikasih, tapi saya tidak mau meminta-minta. Saya pribadi yang tidak mau meminta-minta sama siapapun, sama keluarga sekalipun, sama orang tua sekalipun. Dan bayangkan saya punya suami, saya tidak mau meminta. Karena apa? Sama suami pun saya harus punya harga diri juga. Sebagai istri itu ya harus jangan mau direndahkan sama suami. Itu saja pesan saya sama KDK Lover sebagai istri. Kita jangan mau dikatakan pengemis sama suami. Nggak boleh diprediksi orang. Jangan kita bisa diprediksi orang. Itu kan hidup dari duit suaminya. Jangan. Apapun yang bisa menghasilkan duit, kerjakan saja. Tapi dengan garis besar, tetap di koridor yang benar. Dan tetap apapun yang kita kerjakan didiskusikan sama suami. Iya. Dan tetap memang harus sepengetahuan suami ya. Jangan semau kita, sementara kita suka suami tidak suka, itu jangan. Artinya sehebat apapun ide kita, tetap kita diskusi dulu nih sama suami. Iya. Terlepas itu diizinkan atau enggak, ya kita koreksi lagi apa nih yang dibenahi. Menarik dengan bisnis rental di Samosir, bisnis rental di Pangururan ya, tepatnya di Pangururan. Saya bahkan jadi terkenal di Pangururan itu, banyak orang mengenal karena Grace Rental ini teman-teman ya. Sebelumnya saya lewat aja. Kalau sekarang saya lewat adiknya yang rental Grace ya, ada begitu teman-teman. Nah, yang sepengetahuan saya dulu kan hanya punya 1 motor, dan tadi cerita hanya kredit 1 motor. Dan sekarang sudah punya 18 unit lah, yang tadinya 1 motor itu pun 3 tahun nih kredit motor yang 1 tadi dimulai dari situ, dan ternyata mampu berkembang hingga saat ini kurang lebih 17 motor. Ilmu apa nih yang dipakai sehingga bisa ini nih? Artinya saya ngerasa
dalam menjalankan usaha rental ini udah cukup working ya, berjalan dengan baik gitu. Nah ini ilmu apa nih supaya mungkin teman-teman KDK Lovers juga punya 1-2 motor apa? Jadi ini jadi referensi buat mereka. Sepeda motornya yang untuk direntalkan saya munas tabungan. Pertama sekali beli 2, 1 kontan, 1 utang, dan saya kasih jangka 1 tahun. Dan memang saya percaya diri dalam hal kasih durasi 1 tahun karena memang berarti udah meningkat ya. Kalau yang pertama-tama tadi masih 3 tahun, sekarang 1 tahun. Karena apa? Ini kan udah usaha. Oke. Nah, usaha. Kalau dulu kan buat dipakai. Nah, jadi ini buat usaha dari 2 unit. Dari 2 unit ke 4 unit, ke 6 unit, ke 8 unit, ke 10 sampai saat ini sudah ada 17 unit. Dan karena apa saya berani sampai sebanyak itu? Ya memang itu namanya usaha dan memang orang-orang pasti butuh. Pasti butuh. Memang banyak sekarang yang punya kendaraan, sangat banyak. Bahkan satu rumah ada 3 unit, 3-4 unit, sampai 5 unit juga ada. Cuman sampai hari ini saya puji Tuhan tidak pernah mengeluh. Maaf, tidak pernah mengeluh. Kenapa ya? Sepeda motor saya nggak jalan, puji Tuhan sampai saat ini masih jalan, masih lancar. Dan harapannya tetap mungkin. Dan harapan kami dari Grace Rental sedemikianlah selalu sampai selama berjalannya panjang Grace umur Rental. Ya, panjang umur. KDK Lovers, selama saya memulai usaha rental, saya harus percaya diri bahwa sebenarnya saya itu sudah jadi pebisnis. Dan saya harus memotivasi diri sendiri bagaimana biar usaha saya lancar, biar usaha saya dikenal orang. Dan saya banyak cara saya buat dengan memposting segala macam, bagaimana lah biar Grace Rental itu dikenal orang. Dan sampai hari ini puji Tuhan memang Grace Rental itu sudah mulai dikenal orang. Dan memang ada cerita, dulu kan saya ngambil motor itu 3 tahun ya durasinya, kreditnya. Kalau sekarang saya mengambil 1 unit sepeda motor itu dengan DP sekian dan saya lunaskan itu dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun loh. Dulu 3 tahun, sekarang saya sudah percaya diri membayar sepeda motor kreditnya dalam 1 tahun. Dan memang saya berprinsip kalau saya kerja keras, hasilnya tidak akan pernah berbohong. Nah, jadi pesan saya sama KDK Lovers, bekerja keraslah sehingga yang terlihat mahal itu mudah dibeli. Atau dengan tanda kutip barang semahal apapun mahal di mata kita, tapi sepertinya kita gampang membelinya kalau kita bekerja keras. Dan kalau kita mempunyai saldo banyak, jadi tetaplah berpengharapan yang hidup kalau kita itu mempunyai mimpi yang besar dan kita akan wujudkan suatu hari nanti. Jadi pesan saya sama KDK Lovers, tetaplah semangat, tetap percaya diri dan berbuat baiklah selalu. Oke teman-teman KDK Lovers, dan saat ini jelas ya, kita tadi masih terlihat view Danau Toba yang begitu indah, dan sekarang viewnya dengan lampu-lampu. Itu artinya pembincangan kita ini perbincang-bincang yang luar biasa ya. Ini luar biasa teman-teman, karena untuk menyampaikan hal-hal luar biasa itu memang penuh perjuangan juga ya. So saya rindu, saya mau, saya harap juga dari teman-teman KDK Lover bagaimana memulai usaha. Terlepas dari usaha dulu, untuk memanage diri sendiri kita harus tuntas dulu dengan diri sendiri. Jadi sehingga apapun yang datang-datang dari kiri kanan kita yang mencela kita atau memandang kita sebelah mata, kita tidak terganggu lagi dengan omongan orang lain kalau kita udah tuntas dengan diri sendiri. Nah, sehingga dari situ kita beranjak mampu, yang tadi kredit 3 tahun udah mampu 1 tahun gitu. Jadi mental juga harus di prepare gitu ya. Mental ini yang
paling utama, mindset, mental. Nah, di situ akan terbentuk karakter sendiri, karakter yang mampu jadi seorang pengusaha. Iya. Nah, itu tadi, dan jelas saya harus akui, saya appreciate dengan seorang Marlina Sitio, Nyonya Nenggolan ini, karena bagaimanapun juga saya banyak, jujur teman-teman, saya banyak belajar dari beliau ini. Ya, oke teman-teman. Tapi sebelum ke sana, satu kata, KDK Lovers taunya KDK TV ini selalu speak up soal perempuan. Ya, soal perempuan. Saya mau karena masih banyak di kalangan umum kesetaraan gender itu masih belum terrealisasi. Nah, satu statement dari seorang Mama Grace Marlina Sitio yang menggambarkan karakter perempuan. Perempuan itu seperti apa? Perempuan itu unik sebenarnya. Mau dimanapun, kalau tidak ada perempuan tidak lengkap. Oke. Sudah kebanyakan ya, saya termasuk masuk organisasi, apa segala macam. Tidak ada perempuan, kata mereka laki-laki, ya tidak lengkap katanya. Berarti kita pribadi yang memang harus ada gitu loh. Okay. Yang harus pribadi yang memang harus ada gitu loh. Okay. Yang harus pribadi yang memang harus ada gitu loh. Okay. Yang harus ada, kalau bisa saya katakan perempuan itu seorang figur yang serba bisa, yang tangguh, yang bisa satu untuk semua. Wah, oke. Banyak kelebihan-kelebihan perempuan yang saya lihat, banyak. Termasuk saya dapati setiap hari itu banyak perempuan-perempuan yang patut dicontoh, yang patut diapresiasi. Banyak setiap hari saya jumpai, dan perempuan itu sebenarnya lebih kuat dari laki-laki. Kalau menurut saya. Dan memang itu juga di Alkitab. Ya, perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Oke. Perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Oke. Perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Oke. Itu saja. Itu ya teman-teman, kalau statementnya perempuan lebih kuat dari laki-laki. Nah, oke, demikian harapan kita juga. Kami dari KDK TV mengucapkan terima kasih buat Mama Grace, Rental Grace, semoga semakin jaya, Amin. semakin progresnya semakin meningkat, dan semoga jadi berkat buat dimanapun berada. Amin. Oke KDK Lovers, thank you. Malam ini kita sangat bersyukur dengan kehadiran Mama Grace, dan besar harapan kami one day KDK TV bisa lagi bertemu dengan podcast yang berbeda ya. Ya. Oke, thank you.